Oh, saya nggak akan komen gitu ya. Gitu. Bu, ibu bawa Tuhan kan? Yang nyenggol Prabowo itu banyak saya rasa ya. Kemudian apalagi bahas masalah kasus tentang pelanggaran HAM 9798. Itu nggak ada yang hoax. Ya, kenapa dia tidak bertanggung jawab ketika itu dia lari ke Jordania sampai 15 tahun, itu satu. Nah, kemudian kasus ini kan kita masuk ke babak namanya kasus Pina dan Eki Cirebon. Ya, di babak kasus yang namanya Pina dan Eki di Cirebon. Ya, jadi begini, kita ini mencari pelaku pemerkese yang namanya Pina. Karena orang-orang terdekat Pina dan Eki banyak menyembunyikan karena dijadikan saksi pada 2016 lalu. Sedangkan orang yang dijadikan tersangka itu bukan dari kasus pembinihannya, melainkan kasus sajam. Tahu sajam? Pikir aja sendiri. Kasus sajam dijebloskan ke penjara, kemudian disuruh mengakui bahwa mereka melakukan pembinihan yang namanya Eki dan Pina. Jadi begini Mbak, saya tuh ingin kenapa mencari tumbal untuk menutupi kasus Pina ini. Dari kasus awal aja udah direkayasa. Itu kasus sajam loh. Kasus sajam, kok bisa setelah di kasus sajam satu orang yang membawa sajam, kemudian yang ditangkapnya 8 orang. Setelah di dalam penjara, mereka disuruh mengakui yang namanya melakukan pembinihan serta pemerkosaan terhadap Pina. Lalu pelaku-pelaku utamanya aman, ya kan, tidak terungkap kembali. Kemudian orang tuanya menetapkan itu murni kecelakaan. Itu loh. Ini janganlah publik ini dibohongi sebanyak ini, Indonesia dibohongi sampai 8 tahun seperti ini. Itu yang dipenjarakan Mbak ya, asal tahu ya. Itu dari mula satu orang kasus sajam. Ya, itu yang disuruh mengakui bahwa mereka melakukan itu. Kemudian sahabat-sahabat Eki dan Pina dipanggil oleh Ibtu Rudiana agar menjadi saksi memberikan saksi palsu ya. Semua direkayasa secara tertulis, secara dipandu ya, secara dipandu. Di situ kan ada juga Liga Akbar memberikan keterangan seperti itu. Nah, kemana keadilan Indonesia ini? Kalau Anda mengangkat-angkat nama saya numpang tenar karena saya yang menyenggol-nyenggol Prabowo, seluruh rakyat Indonesia ini sebagian banyak juga yang nyenggol Prabowo. Kenapa Anda yang sengit ke saya gitu loh. Ya, tapi semoga saja kebenaran ini akan terungkap. Itu setahu saya 2016 lalu di Cirebon itu penangkapan Narkibe ya. Bandar Narkibe itu di awalnya. Kemudian Eki kan teman-temannya Bapak itu tuh sering main ke rumah Bapak itu, diketahui oleh Eki. Ya Eki jadi sasaran. Ya, kemudian Pina itu dijemput. Pina dijemput. Kemudian ya terjadilah seperti itu. Ya kita akan mencari pelaku yang namanya pembinihan, yang namanya Iki dan Vina sampai tuntas. Kenapa kok pelaku sajam keributan, kok 8 orang itu yang dipenjarakan kemudian sampai di penjara itu harus yang namanya mengakui bahwa mereka pelakunya. Nah, kemudian Anda semua bawa-bawa Tuhan. Apakah orang memanggil saksi ya bohong ini ya bertuhan, saya tanya. Jangan bawa-bawa Tuhan ya bersumpah segala macam. Itu sekarang ini kasus ini diangkat kembali kemudian menumbalkan kuli bangunan juga.
kasus ditutup. Ini ada apa? Menjadi pertanyaan publik. Ya, menjadi pertanyaan publik. Itu kedua. Banyak hal orang yang bertanya-tanya seperti itu ya Mbak. Nah, kamu asal tahu, setelah beberapa tahun, 2 tahun setelah menghilangnya DPO, ada caption seorang Peggy Setiawan itu 2 tahun lebaran tidak pernah bersama ibu. Jadi Anda harus paham. Nah, orang yang bersamaan Cecep, ya bersama Cecep, tolong dibandingkan dengan foto keluarga pernikahan pada saat anaknya bupati menikah, seorang mantu menikah. Ada orang foto di situ saat ini mirip dengan Ibu Peggy Setiawan yang baru. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa menampilkannya sedikit di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, ada apa dengan Anda? Kalau soal senggolan-senggolan, masalah, apalagi kasus HAM itu ya Mbak, banyak orang menyenggol. Jadi Anda meradangnya di bidang apanya? Karena saya menyenggol Prabowo. Iya, Bapak Jokowi aja saya senggol. Bapak Luhut bin Sarpanjaitan aja saya senggol. Santai aja bos. Ya. Nah, di dalam Kompas, pemberitaan Kompas, ya ada seorang pengacara yang itu katanya mau numpang tenar, hanya mendampingi, tapi tidak menjadi seorang pengacara kan, yang diterangkan di kompas.com itu. Jadi seperti itu Mbak. Nah, kalau hanya dendam Anda ke saya, pengen tenar melalui bawa-bawa nama Widya, tentang karena saya pertama nyenggol-nyenggol yang namanya Prabowo, apa ngaruh? Ribuan bahkan jutaan di Indonesia ini orang yang nyenggol Prabowo. Kenapa mesti saya yang kau pilih? Berarti saya pilihan Tuhan kan? Gitu. Ya, jangan lupa. Ya, konten-konten kita. Kalau Anda bilang saya ini PDI, saya bukan orang PDI. Saya tidak pernah, saya ulangi, buka telinga Anda lebar-lebar. Saya tidak pernah mau terikat dengan orang partai, siapapun itu. Jiwa raga saya boleh kalian begini, tapi daya pikir dan kepercayaan saya tidak akan mungkin bisa dibeli begitu saja. Ya, saya tidak akan pernah mau makan uang haram. Tidak akan pernah mau makan uang haram. Jadi itu aja. Ya, jadi selanjutnya kalau Anda bilang orang-orang yang komen kemudian sebut saya tidak bertuhan, selanjutnya kalau saya tidak pernah mau makan uang haram, selanjutnya yang tahu adalah Tuhan. Ya, tidak pernah mau menerima amplop apapun itu. Untuk menyumpal saya aja orang berani miliaran, bahkan sayembara, ya kan? Nah, seperti itu saya nggak pernah mau Mbak. 10 mata pun makan uang haram. Jadi itu. Kalau soal kata Anda senggol-senggol yang namanya Prabowo, jutaan orang yang menyenggol Prabowo, apalagi tentang kasus HAM di Indonesia. Jadi paham sampai di sini siapa Anda sebenarnya, oke ya Mbak? Ya. Kalau akun bisa aja di take down. Tapi di sini saya ini daya pikirnya tidak bisa di take down begitu aja. Kecuali kalian bunuh, ya. Itu ya kan. Mudah-mudahan orang yang berniat jahat kepada saya itu ditandai sama Allah, dikasih tahu saya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, jadi kalau hanya nyenggol-nyenggol tentang karena saya nyenggol Prabowo dan Gibran katanya, ribuan dan jutaan orang yang menyenggol di Indonesia ini, bukan saya sendiri. Artinya Widya seorang pilihan, ya, orang-orang pilihan ya kan, orang banyak tapi yang kamu pilih hanya Widya, pen Widya yang terbaru kan. Salam.